Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Elektrizen. Udah pada kangen nggak sama podcast kita nih? MU Talk PLN UP3 Medan Utara, ngobrolin listrik tetap asik. Oh iya, Elektrizen, nanti bakalan ada giveaway nih yang bisa Elektrizen dapatkan. Nanti yang bacain tim kita nih dari tim MU Talk. Nah, saat ini listrik udah jadi kebutuhan kita kan ya. Sebagian besar kegiatan kita sehari-hari itu sangat butuh listrik. Kayak masak nasi buat makan tuh, kulkas, nonton TV, dan banyak lagi lah pokoknya kebutuhan listrik itu. Dan yang paling penting Elektrizen buat ngecas handphone. Ini paling penting banget buat aku, listrik tuh sangat berguna untuk ngecas handphone. Karena terkadang sebagian besar dari kita termasuk aku tuh kayak udah nggak bisa hidup tanpa handphone. Semua itu di handphone kayaknya. Nah, tapi walaupun listrik itu begitu banyaknya manfaatnya Elektrizen, ternyata listrik itu masih ada bahayanya loh Elektrizen. Nanti akan kita bahas di sini. Saksikan terus podcast MU Talk PLN UP3 Medan Utara. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel MU Talk. Dan pastikan juga Elektrizen udah follow Instagram @PLN UP3 Medan Utara. Narasumber kita kali ini masih dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Ada Bang Arif di sini. Semangat pagi Bang Arif. Semangat pagi Kak Uci. Udah semangat hari ini ya Bang Arif ya. Insya Allah Kak Jadi Uci. Elektrizen, Bang Arif ini adalah pejabat operasional K3 dan lingkungan. Karena kita ngomongin bahaya listrik, jadi kita sesuaikan nih sama jabatannya. Ya kan Bang Arif ya? Iya Kak Uci. Bang Arif ini berarti tugasnya menyelamatkan segala yang ada di PLN yang berhubungan gitu ya? Lebih tepatnya sebenarnya kita mencegah sih Oh, Kak Uci. mencegah ya. Oh gitu. Kalau misalnya bisa menyelamatkan, kalau misalnya ada kenapa-napa di sini, kami bisa minta selamatkan dong. Insya Allah bisa kita selamatkan juga. Oke, siap, siap, siap. Oke, Bang Arif. Jadi karena kita ngomongin bahaya listrik nih. Mm-mm. Padahal tadi kita udah kasih tahu bahwa listrik itu gunanya banyak banget kan, Bang. Tapi ternyata masih ada bahayanya tuh. Kenapa sih listrik yang sangat banyak manfaatnya malah ada bahayanya? Mm. Bahaya dari listrik tersebut adalah pada saat misalnya tadi ke makhluk hidup, badan atau tubuh dari makhluk hidup tersebut menjadi penghantar arus listrik. Itu Oh yang bisa gitu. menjadi bahaya Kak Mm-mm. Uci. Sedangkan kalau misalnya kepada instalasi atau kepada material listrik, menjadi bahaya itu pada saat pemakaian dari listrik kita tidak mampu diakomodir dari peralatan itu tersebut. Oh Gitu Kak gitu. Uci. Siap-siap. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih, Boleh lebih nanti kita dalam lagi rinciin. nih ya, Elektrizen. Nah, kira-kira apa aja nih Bang potensi bahaya listrik? Potensi dari bahaya listrik ini pertama kita jelasin dulu ya. Tanggung jawab dari PLN itu sampai dengan ke pelanggan itu seperti apa? Mm-mm. PLN itu membangkitkan listrik mulai dari pembangkit listrik yang Ya. seperti kita tahu mungkin ada pembangkit dari PLTD, PLTH atau Mm-mm. PLTA gitu kan. Ya. Jadi mulai dari pembangkit disalurkan melalui sutet, lalu masuk Mm-mm. ke trafo, ke JTM, sampai dengan ke ujungnya ada kabel SR yang hitam-hitam itu yang kita lihat, baru Iya. masuk ke meter pelanggan. Kabel SR yang terpilin itu Yang ya kalau punya terpilih ya, PLN ya benar yang benar. terpilih itulah masih masuk dalam tanggung jawab PLN sampai dengan di meteran. Oh. Sedangkan mulai dari meteran masuk ke instalasi di pelanggan itu Mm-mm. adalah tanggung jawab dari si pelanggan tersebut. Oh gitu. Gitu Coach. Jadi Elektrizen tanggung jawab PLN itu adalah Pembangkitan mulai dari listrik sampai pembangkit dengan sampai ke meteran. ke meteran. Meteran yang ada di rumah. Nah, Mm, kalau misalnya di dalam instalasi itu jadi tanggung jawab pelanggan, tanggung jawabnya Elektrizen gitu. mm. Nah, jadi bahaya listriknya yang berpotensi apa aja nih, Bang Arif? Potensi-potensi dari bahaya listrik mungkin kebanyakan ya. Mm-mm. Itu kebanyakan mungkin pemakaian listrik itu yang belum sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya Mm-mm. mungkin ada colokan-colokan listrik yang Iya. dicolok bertumpuk, itu bisa menjadi potensi dari bahaya listrik Iya, tersebut. itu banyak tuh di rumah-rumah kayaknya, Bang Apalagi Arif kalau tuh. misalnya kayak sekarang WFA ya, Heeh. WFA atau yang banyak berkegiatan di Mm-mm. rumah, ngecas handphone, ada yang ngecas laptop, sementara Mm-mm. colokannya kurang, tapi Mm-mm. dibikin bertumpuk-tumpuk. Itu bisa jadi potensi bahaya.
Bisa Benar. mengakibatkan percikan ya Bang kayaknya ya, kalau kebanyakan ya? Kemampuan dari peralatan tersebut mungkin nanti nggak kuat ya, karena yang dia Mhm colokan yang tipenya harus kabelnya cuma bisa mampu berapa watt, karena mhm. dia terlalu besar itu bisa menimbulkan panas, lama-lama bisa menimbulkan percikan api yang bisa buat Mmm. kebakaran. Apalagi tuh Bang? Banyak sih kayaknya kalau setahu aku ya, kan berhubung, ini ngasih tahu juga nih Mhm. Elektrizen, saya juga pejabat K3 nih, tapi, di bawah Bang Arif nih posisinya ya. Jadi agak-agak tahu sedikit lah Elektrizen gitu. Apalagi nih Bang? Eee, Bahaya lagi kalau misal listrik ini pada saat kondisi basah ya. Mhm. Kita tahu bahwasanya air itu adalah penghantar listrik yang bagus ya. Oh Jadi iya. pada saat misal kondisi basah atau misalnya di kamar mandi itu hindari Mhm. pemakaian-pemakaian peralatan yang menggunakan listrik. Karena Mmm. bisa jadi nanti air yang istilahnya ada air yang tergenang kemudian terkena ke instalasi listrik, nah nanti dari listrik yang berada di air itu Mhm. berpotensi nanti misalnya kita terpijak itu air yang sudah mengandung listrik tadi, nah Mhm. itu yang bisa menyebabkan misalnya, kesetrum Oh gitu. gitu. Itu makanya tadi di awal, Bang Arif bilang bahwa listrik itu berbahaya pada saat ada penghantarnya, Iya si benar, air itu tadi pada saat dari kita manusia dan hewan menjadi gitu ya? penghantar arus listrik, iya. Mhm. Dan itu karena air gitu ya? Karena Salah air itu satunya bisa jadi karena heeh, air, karena air itu adalah penghantar arus arus listrik, listrik yang yang baik. baik gitu. Mhm Jadi kalau misalnya Elektrizen tangannya lagi basah, jangan mhm. coba-coba pegang peralatan listrik deh ya, Iya benar. dikeringin dulu gitu. Apalagi nih Bang? Kemudian kalau misalnya di rumah ya, Mhm. kita tahu bahwasanya rumah-rumah kita saat ini mungkin, ada instalasi-instalasi yang sudah terpasang. Iya. Mungkin kalau misalnya kita beli rumah yang pertama kita cek adalah, Mhm standar dari penggunaan instalasi atau kabel-kabel listrik yang digunain. mhm. Jangan sampai yang, instalasi yang kita gunain ternyata sudah misal kita beli rumah bekas nih Kak Uci, Heeh. ternyata instalasinya udah tua gitu kan. Nah, Oh jadi iya. perlu dilakukan peremajaan. Minimal itu harus dilakukan pengecekan itu 5 tahun sekali untuk Oh, instalasi-instalasi. setiap 5 Iya, tahun jadi, Elektrizen nih harus ngecek instalasi, paling nggak dicek gitu ya kalau paling misalnya nggak ada dicek apakah ada kabel yang sudah heeh terkelupas heeh, atau ada yang udah itu diganggu wajib sama diganti ya, ya, kalau diganggu misalnya sama udah tikus ya diganggu sama kadang, tikus nih kan, tikus nih memang, tikus-tikus nakal ya Coach ya. tikus nakal gitu, bukan semut-semut nakal ya Bang, mhm, terus? Kemudian, mungkin nih ya salah satu Mhm juga pesan, jangan sampai Elektrizen sekalian nih melakukan pencurian arus listrik ya, mhm, atau penyalahgunaan arus listrik, di mana kalau misalnya di meteran itu di bawahnya kan ada MCB ya, iya yang ah, bisa ditak-tuk yang bisa gitu, ditak-tuk itu ya, kalau misalnya tuk-tuk, apa, jeglek-jeglek gitu ya. heeh, iya itu yang jeglek tuh kalau Heeh, misalnya arusnya kurang kan Bang Arif. jadi itu Nah, kalau misalnya jeglek, silahkan, tambah daya sekarang PLN lagi ada promo Gebiar Kemerdekaan, biayanya itu hanya Rp170.845, biar nggak jeglek-jeglek lagi Elektrizen. Lanjut Bang Arif. oke, jadi itu ya Kak Uci, salah satu kegunaan dari MCB itu adalah Mhm sebagai alat proteksi juga Kak Uci. Jadi mhm pada saat misalnya ada gangguan atau instalasi kita ada yang biasa di lapangan itu ada yang konslet, mhm. nanti MCB ini yang pertama kali memproteksi. Jadi dia kalau Oh misalnya jelek itu bukan berarti salah satunya kurang daya ya, bisa jadi karena adanya gangguan di instalasi rumah kita Kak Uci. oh. Nah, terus, kemarin kan, kita beberapa kali, teman-teman di unit tuh mungkin ada juga Elektrizen yang pada saat membangun rumah didatengin kali ya sama teman-teman kita dari PLN. Dihimbau untuk supaya, bangun rumahnya jangan tinggi-tinggi atau gimana nih bahasanya sebenarnya Bang Arif? Sebenarnya gini, listrik ini kan kita sudah dibangun duluan ya, Oh ya. sudah dibangun duluan lah ya. Karena kita ada jaringan-jaringan JTM, Mhm JTM itu kan kabelnya itu telanjang Kak Uci, mhm kabelnya itu tanpa ada isolasi gitu mhm kan. Jadi, diharapkan kepada masyarakat mhm. untuk menghindari membangun di bawah jaringan JTM tersebut. Mmm, Minimal pun kalau misalnya harus melakukan pembangunan, jarak aman dari JTM itu terhadap bangunan sekitar kurang lebih 3 meter. oh gitu. Heeh. Berbahayanya itu, bisa jadi nanti tersentuh gitu ya Bisa jadi Bang Arif? waktu melakukan pembangunan nanti si tukang bangunan itu secara tidak sengaja mungkin bisa menyenggol waktu dia Oh, misal mengangkat material bangunan, apalagi kalau misalnya bangunannya tinggi nih kan.
kita mau bangun misalnya lantai 2 lantai 3, otomatis mengangkat material itu Iya misalnya ada pakai bener. alat gitu kan, Heeh. alatnya nggak sengaja tersenggol ke JTM kita. Jadi kalau diharapkan tuh menghindari lah kalau bisa. Dan, JTM itu, dayanya lumayan besar ya, Benar, Bang Arif ya? yang JTM itu kan kalau dayanya itu sekitar 20.000 volt 20.000 atau volt. biasa kita singkat dengan 20 kV ya. 20.000 volt, padahal yang untuk kita pakai di rumah itu cuma 220 Kalau di volt. rumah itu 220 volt. Bayangkan ya Elektrizen kalau misalnya ada, pekerja gitu yang lagi bangun di rumah kita, tersentuh yang Mhm, 20.000 volt, makanya, dihindari. benar, Nah, kalaupun, memang harus membangun, tetap harus membangun rumahnya dekat dengan jaringan listrik, itu silahkan lapor ke kantor benar. PLN ya, Bang, atau telepon ke kontak center PLN 123. Kita kan sering lihat juga tuh di ini ya, di jalan, mungkin Elektrizen pasti sering ngelihat juga tuh, ada petugas PLN atau, kadang kita kerja sama sama Dinas Pertamanan tuh, nebang-nebang pohon. Padahal Mhm. kita kan lagi sekarang menggalakkan penghijauan, tapi kenapa PLN ini malah nebang-nebang pohon gitu, itu kenapa tuh Bang Arif? Pasti Elektrizen banyak yang nanya tuh. Jadi kalau misalnya PLN nebang pohon itu seperti kita lihat kan supaya menjamin nih Kak Uci, salah Mhm, satunya menjamin kehandalan arus listrik kita mhm, supaya sampai juga ke masyarakat gitu. iya, Jadi jangan sampai nanti karena ada pohon di dekat jaringan kita, itu bisa menyentuh ke jaringan kita, bisa mengganggu jaringan kita. Jadi mhm, kalau pada saat misalnya ada padam, mhm. bisa jadi salah satu penyebabnya itu adalah karena adanya ranting pohon yang menempel di jaringan kita. Oh gitu. Itu, Kak Kalau Uci. misalnya bahaya ke listriknya, karena kan dia masuk ke kategori juga berbahaya kalau Mhm, misalnya, pohon itu dekat sama jaringan, Bang. oke. Bahayanya itu pada saat misalnya tadi pohon itu menyenggol nih, eee, Mhm, itu bisa menimbulkan percikan-percikan api. mhm. Itu, apalagi kalau misalnya pohonnya itu dalam kondisi basah, misalnya nih Habis Kak kena Uci, hujan ya, habis kena Bang? hujan nih Kak Uci, Mhm, ada air yang berada di pohon tersebut. mhm. Nah, air tadi bisa menghantarkan arus listrik. Pada saat ada orang yang berada di bawah pohon, Iya. bisa jadi nanti listrik tadi mengalir melalui air yang dari pohon itu terkena di orang yang berada di bawah pohon itu Kak Uci. Kembali lagi tadi yang Bang Kembali Arif lagi bahwa ke setrum, air yang air itu bisa adalah menjadi penghantar listrik yang yang baik, bagus, heeh, Elektrizen. Di situ bahayanya, pada saat dia benar Kak jadi Uci. penghantar si air ini ya. Dan Elektrizen, pastikan juga jangan pernah menebang pohon yang deket jaringan JTM, nebang sendiri. Lapor aja ke teman-teman PLN ya, lapor ke Mhm, kantor PLN karena itu berbahaya. Kalau misalnya nebang sendiri bisa bisa jadi kayak tadi ya Bang, iya. kalau misalnya pohonnya itu ternyata ada, mengandung air, pada saat nebang sendiri bisa kesetrum nanti Elektrizen atau pelanggan PLN-nya gitu. Nah, itu, jaraknya ada nggak Bang? Ada perlu jaraknya nggak Bang Arif? Jarak aman antara kabel JTM kita dengan pohon Mhm, itu kalau misalnya teman-teman motong nih di lapangan mhm. itu kurang lebih 2,5 meter Kak Uci. Oh, 2,5 tuh. Terus apalagi nih Bang, kalau misalnya kayak di, lingkungan tuh, yang bisa berbahaya untuk Elektrizen? Di lingkungan luar itu yang berbahaya juga salah satunya itu jangan kita, misalnya mendekatin instalasi atau gardu listrik ya, apalagi Oh, pada saat kondisi hujan. Hindari untuk kembali mendekatin lagi ya iya, Bang, air lagi tuh. hindari mendekatin, itu tadi apalagi pada saat hujan ya? Mhm. Eee, pada saat tidak hujan pun kalau bisa kita tidak mendekati dari gardu listrik tersebut, Mhm. itu lebih baik lagi gitu kan. Oh gitu. Kemudian pada saat kita melakukan aktivitas misalnya mencangkul, Mhm. pastikan memang di daerah itu mungkin kalau misal kayak daerah Medan sekarang kan banyak itu ya, Iya. sekarang itu kabel itu udah ditanam ya, Iya, jaringan udah jadi listrik kita jaringan tuh listrik udah sekarang bagi udah ada yang di bawah tanah ya. iya, Heeh, jadi gitu. Jadi, jangan kalau misalnya mencangkul tuh tetap hati-hati, pastikan dulu bahwa nggak ada, kabel PLN di situ ya, bener, Bang. pastikan lagi bahwasanya Mhm. sebelumnya itu belum pernah ada kabel PLN yang ditanam di situ Oh gitu, gitu, oke gitu. oke. Terus mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin ada misalnya mobil kren yang Mhm. misalnya kita melakukan aktivitas di dekat jaringan JTM kita, Oh mohon si di mobil ya, kerennya itu ya? mhm, Mhm. apabila mungkin mau naikin baketnya atau mau naikin tangan krennya, Mhm, mohon diperhatikan kalau misalnya di sekitar situ ada JTM ya. mhm. Kemudian ada juga misalnya papan reklame, baru memasang baliho,
Oh, Nah, ya. apabila berada di dekat JTM mohon hati-hati, tapi sebelumnya lebih baik kalau misalnya pun harus pasang situ, silahkan koordinasi dengan teman-teman PLN. Sekali lagi koordinasi sama teman-teman PLN Oh, iya. supaya untuk menghindari adanya Iya, risiko gitu. biar biar nggak ada yang kesetrum ya, Bang, Iya, ya, heeh, pada heeh, saat masangnya. pada Karena saat memasang berbahaya baliho. untuk elektrisian kalau misalnya masang, papan reklame itu deket-deket sama jaringan listrik. Kembali Benar. lagi ada jaraknya pasti kan, Bang Arif ya? Itu tadi kalau misalnya secara jarak aman itu minimal 3 meter Kak Uci. Oh gitu, kalau Mhm. untuk, baliho, kan kalau misalnya lagi ada pemilu kadang kan, terus Iya, apalagi sekarang lagi heeh. musim-musim mau pilkada kan, mau Heeh, masang ya kita spanduk, udah masang mulai baliho. tuh ngelihat ada yang masang-masang bendera gitu kan, baliho Iya, ya. Nah itu papan berbahaya reklame, heeh. elektrizen kalau misalnya dekat dengan jaringan listrik PLN, apalagi pada saat memasangnya. Mhm. Apalagi kalau misalnya baliho itu kadang yang kayak bendera, dia bisa ini ya, Bisa berkibar bergerak-bergerak. atau misalnya karena kena hujan, kena badai, Mm-mm. kena angin, terus terlepas kena ke jaringan kita itu bisa menyebabkan juga jaringan kita bakal padam Oh gitu. iya, padam Kalau dan pastinya yang kalau misalnya si balihonya tadi masih ada air di situ, sekali lagi bisa kalau basah kesetrum dia juga itu kalau bisa basah menyebabkan jadi ini. bahaya gitu ya Iya. Bang. Bener. Kemudian kalau misal untuk anak-anak nih, misalnya Hmm. anak-anak dia bermain-main layangan tuh. Nah, hindari Nah, bermain layangan layang-layang bro. nih. Main layangan jangan di bawah jaringan listrik gitu. Jangan deket-deket lagi Jangan ya. dekat-dekat jaringan listrik. Itu Mhm. bisa jadi nanti layangannya yang bisa menyebabkan mati lampu atau malah benang yang masih dipegang sama anak-anak itu bisa menjadi potensi bahaya listrik juga gitu. Bisa jadi kesetrum ya, Bisa Bang. jadi kesetrum. Sekali Mhm. lagi kalau ini kan misalnya benangnya itu benang bisa menjadi suatu penghantar listrik juga, Uci. Itu bisa Oh jadi gitu. bahaya juga. Oh bisa jadi penghantar juga ya, Mhm, Bang. Tapi bener. sekarang yang main layangan tuh nggak cuma anak-anak, Bang Arif. Iya, apalagi Udah sekarang ada bapak-bapak bapak-bapak juga. juga kan. Nah, Heeh, udah layangannya main. juga sekarang udah layangan besar-besar kan. Iya Nah, bener, itu sekarang lagi layangan tuh bahaya. udah macam-macam bentuknya kan ya, elektrizennya. Heeh. Kita nggak Udah. ngelarang bermain layangan, tapi Heeh. kalau bermain layangan silahkan misalnya di lapangan, jangan Mhm. di bawah jaringan listrik gitu. Iya, jangan yang deket-deket dari jaringan Benar, listrik. Kak Masih Ci. banyak kita punya lapangan yang ini, Masih lapangan banyak. yang luas banget ya, Bang. Nah, terus kan sekarang lagi musim hujan nih, Mhm, Bang. Kan kembali lagi tuh tadi air jadi penghantar listrik yang sangat baik. Gimana mhm. nih kitanya kalau misalnya pas hujan kira-kira yang berbahaya untuk kita nih, elektrizen apa aja? Kalau pada saat kita ini musim hujan ya, ini Mhm. apalagi kalau misalnya ya maaf rumahnya kebanjiran, usahakan itu kalau misalnya kita di rumah itu instalasi itu jangan ada yang di bawah misalnya ada colokan nih, Oh, iya iya colokan jangan betul. di bawah atau di lantai, berada di lantai. Pastikan itu kondisinya berada di ketinggian lah. Iya. Tapi sekarang tuh kayak kayak rumah-rumah yang baru-baru sekarang kan tuh biar, jadi lebih cantik gitu ya, banyak Mhm, tuh emang yang colokan-colokan posisinya di bawah tuh, Bang Arif. Itu iya, kalau misalnya, kena banjir jadi berbahaya ya. benar jadi berbahaya. Jadi kalau misalnya tadi rumah udah kebanjiran, Mhm balik lagi tadi ada MCB. mhm. Pastikan elektrizen itu MCB-nya itu di-off-kan. Oh, Kenapa? iya. Itu tadi, menghindari pada saat terjadi banjir, listrik kita bisa, apa namanya, konslet lah, atau Mhm misalnya listriknya itu masih nyala, mhm. bisa jadi elektrizen yang malah yang kesetrum, gitu. Oh gitu, karena Mhm. dia teraliri sama air itu Air banjir tadi ya, tadi, Bang Arif. iya. Berarti Bang Arif kalau misalnya kita simpulkan nih dari, semua potensi yang ada tuh, yang bisa terjadi gitu loh, apa aja? Tadi kayaknya udah ada, apa, kebakaran ya? Kesetrum ya? Kesetrum. Ah. Apa Jadi, aja Bang Arif yang bisa terjadi nih? risiko-risiko yang bisa terjadi Mhm. akibat dari bahaya listrik ini ya, Heeh. yang pasti tadi pertama kesetrum ya, itu ya Iya, pasti yang netizen bener. tahu bahwasanya Mhm listrik itu bisa buat kesetrum. mhm. Kedua, bisa buat, kebakaran, Iya itu bener. ya. Kalau misalnya tadi si stop kontaknya jadi percikan tuh bisa jadi kebakaran, padahal Pada sepele saat loh elektrizen cuma kita nyolok nyolok, ini aja listrik tapi colokan, bertumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk, itu bisa jadi korslet listrik dan bisa jadi kebakaran besar gitu ya Bang Arif akibat ya. konslet Mhm tadi nimbulkan percikan api bisa jadi mhm. salah satu penyebab dari kebakaran, gitu Kak Gitu. Uci. Itu elektrizen. Jadi tuh, bisa kesetrum, bisa, eee, apa tadi satu lagi Bang Arif? Kesetrum, terus bisa Kebakaran. kebakaran. Nah itu dia, hostnya mulai nggak fokus. Nah terus kita lanjut. Nah jadi Bang Arif, supaya nggak terjadi kebakaran, supaya nggak terjadi, korslet tadi, Mhm. gimana nih cara mencegahnya?
Oke, cara mencegah atau menghindari ya bahaya Mhm, listrik ini terjadi, yang pertama adalah, elektrizen itu harus memahami dulu nih mhm, risiko-risiko yang bisa ditimbulkan oleh listrik itu. heeh, Mungkin tadi udah kita jelaskan iya, bahwasanya risiko-risiko itu tadi bisa terjadi kesetrum atau terbakar gitu kan. mhm, Jadi, harus tahu dulu misalnya terjadi konsleting, ini mhm, kenapa bisa terjadi konsleting itu kan. iya, Tadi, konsleting bisa disebabkan tadi adanya colokan-colokan yang terlalu banyak mhm, bertumpuk sehingga mhm, kemampuan dari peralatan itu sendiri nggak mampu nih mhm, untuk meng-cover atau apa namanya, mengakomodir dari instalasi yang kita gunain gitu iya, di rumah-rumah mhm, gitu kan. Yang kedua itu tadi menghindarinya adalah jauhi instalasi listrik apalagi pada saat kondisi misalnya hujan, iya, apalagi pada saat kondisi misalnya banjir. mhm, Jauhi instalasi-instalasi yang berpotensi, bisa menjadi penyebab suatu kecelakaan akibat listrik ini. mhm, mhm, Terus, selanjutnya adalah menghindari bermain-main atau beraktivitas di dekat jaringan listrik. Misalnya tadi iya ada benar, bermain kayak tadi main layangan, layangan tuh ya, Bang, baru ada juga tadi misalnya membangun, mhm, membangun membuat bangunan di bawah di dekat jaringan dekat-dekat kita. dengan jaringan ya. Kemudian itu tadi, apa namanya, menanam pohon. Oh Diharapkan iya. elektrizen itu jangan nanam pohon itu di bawah Heeh, JTM karena nanti kita, kalau itu. tinggi tuh bisa, terkena dengan jaringan juga ya, Bang? Benar, kalau Mhm, misalnya tinggi nanti kena ke jaringan, jaringannya padam, mhm. ya elektrizen juga yang rugi, Dan gitu. pastikan lagi elektrizen jangan, menebang pohon yang dekat jaringan sendiri. Silahkan lapor ke petugas PLN, silahkan lapor ke kantor PLN, silahkan telepon ke Mhm, kontak center 123. Nanti biar, petugas PLN yang melakukan penebangan ya, benar, Kak, Ci. Bang Arif ya. Nah ini Bang Arif, ada lagi nih satu. Jadi kan, tadi kan, kita tuh bahas bahwa kayak manusia, hewan, kalau misalnya terkena bisa jadi penghantar gitu dan bisa Mhm, kesetrum. Ada yang nggak bisa kesetrum nih Bang Arif, burung. mhm, Kenapa burung yang hinggap di, JTM kita itu nggak ada yang kesetrum kayaknya Bang Arif. Tapi kalau misalnya kayak musang, terkadang ada, kita ngelihat tuh, monyet gitu bisa langsung kesetrum monyetnya dia, apalagi monyetnya nggak manusia. ngegas gitu ya, Kak, Ci, ya? Bilang monyetnya? Enggak ke Bang Arif nih. Heeh. Kemana nih? Kemana ke tim? Enggak juga. Kenapa Bang Arif? Itu sesuatu misteri kayaknya tuh ya? Sebenarnya nggak misteri, tapi Mhm, secara tadi sudah kita kasih nih clue-nya tadi mhm, bahwasanya listrik itu berbahaya pada saat kita menjadi penghantar arus listrik. aha, Oke. Jawabannya adalah pada saat burung tadi hinggap di kabel PLN yang telanjang tadi, mhm. burung tersebut tidak menjadi pengantar arus listrik. Why? Bukan karena dia pakai kakinya itu mengandung isolasi listrik ya, bukan ya. Aha, Tetapi listrik itu kalau misalnya menjadi penghantar listrik, pada saat kalau misalnya secara teknis ya, mhm, itu terjadi adanya beda potensial. Itu dia, mmm, terjadi beda potensial atau, eee, terjadi perbedaan lah. Misalnya arus listrik itu mengalir dari sesuatu yang tegangan tinggi ke mhm, tegangan yang lebih rendah, mhm, gitu kan. Itulah terjadi namanya beda potensial. mhm. Tetapi pada saat dia berada di situ, itu tidak terjadi beda potensial. Karena kakinya cuma hinggap di satu kabel. Kalau kabel JTM ini seperti kita tahu kan ada 3 ya, Oh Kak Uci iya, ya. dia ada 3. Nah, kalau Heeh. misalnya di PLN itu disebut dengan pasa R, pasa S, dan satu lagi ada pasa T. Oh iya, dan burung itu dia nggak pernah kakinya di 2 Hinggap gitu, di dia selalu 2 di kabel, selalu di satu satu kabel. aja ya? Kecuali Oh burungnya gitu. agak lasa ya, mungkin satu kaki di pasa R, satu di pasa T gitu Ya tapi ya. kan kalau burung tuh jangkauan kakinya kayaknya kecil deh Kecil, Bang, makanya dia cuma berada nggak di satu mungkin kabel. iya, Heeh. gitu. Pada saat dia berada di situ tidak terjadi adanya beda potensial. Mhm, Beda halnya kalau misalnya si burung tadi atau misalnya kita contohkan nih, mhm, ada monyet nih. mhm, Monyet tadi menyentuh satu kabel dan juga menyentuh misalnya pun mhm. tidak menyentuh dengan pasa R, misalnya dia cuma menyentuh ke cross arm. Cross arm Iya, itu yang penampang kabelnya itu, Kak mhm, Oci. mhm. Jadi di antara penampang kabel itu ada namanya cross arm. Antara cross arm itu dengan kabel Iya? itu juga udah ada isolasi namanya pin isolator. Oh, Jadi mhm, pin isolator itu gunanya juga supaya kabel listrik tadi yang mengandung listrik ini mhm. tidak mengalirkan listriknya itu melalui cross arm. Oh gitu. Heeh, jadi di cross arm itu sebenarnya itu tidak ada lagi aliran listrik karena sudah Mhm, dihalau sama pin isolator pin tadi. isolator Oke. tadi.
pada saat misal tadi, ini balik lagi ke monyet ya, Mhm pada saat tadi monyet berada di cross arm, kemudian dia memegang kabel listrik, mhm. secara otomatis kabel listrik tadi mengalirkan listriknya melalui monyet dan menghantarkan ke cross arm tadi. Oh Itu Kak gitu. Oce. Berarti kenapa burung itu kalau misalnya hinggap di JTM nggak kesetrum karena dia hinggap hanya di Satu satu kabel. kabel dan dia tidak menghubungkan Dia tidak gitu ya. meng Dia 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 tidak tidak menghantarkan dia tidak ya. menghantarkan listrik kemana mana. Jadi listrik Gitu. itu masih tetap di kabel dan Makanya dia. badan dia itu nggak menjadi penghantar arus listrik gitu. Oke oke. Jadi begitu elektrizen. Mhm, Jadi misterinya sudah terjawab kenapa burung hinggap itu tidak kesetrum kecuali setuju. burungnya Lhasa. Nah, jadi dari semua, bahaya listrik tadi Bang Arif, kita udah bahas, terus kita udah kasih tahu juga nih sama Elektrizen cara mencegahnya gitu. Mhm. Terus misteri burung juga tadi udah terjawab ya Bang Arif ya. Nah, kita nih kayaknya wajib kasih tahu ke Elektrizen bahwa sebenarnya PLN itu juga udah, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi, bahaya dari listrik itu. Mhm. Apa aja tuh Bang Arif yang udah dilakukan PLN tuh untuk meminimalisir atau menghilangkan, bahaya listrik itu pastinya? Oke, iya Kak Uci. Jadi kalau dari kita PLN sebenarnya sudah banyak, Mhm cara ya yang sudah mhm. kita lakukan bagaimana supaya listrik itu benar-benar aman gitu. Iya, bener. Jadi untuk yang potensi-potensi bahaya listrik itu sudah kita minimalisir lah. Salah Mhm. satunya tadi yang penggunaan MCB di rumah itu ya, itu Iya. merupakan suatu proteksi. Makanya kalau misalnya sekarang yang rumah-rumah baru itu, si tukang bangunan itu menambahkan lagi tuh MCB di dalam itu, ada MCB instalasi namanya. Jadi Oh selain gitu. MCB yang ada di meteran, di dalam Mhm. rumah juga ada di MCB instalasi, sebagai proteksi awal. Kalau misalnya rumah dulu ada yang namanya sekring ya, Heeh, yang agak iya. bulat itu. Jadi Iya kalau yang misalnya bisa ada ada ujungnya bisa dicetak-cetak ada gitu ya, dan ujungnya kecil ya, kalau ditekan, misalnya heeh. kayak, ya orang-orang zaman dulu lah ya. Mhm. Kalau orang-orang zaman anak-anak milenial sekarang mungkin nggak tahu itu yang Oh iya. sekring itu pada bentuk apa. Itu untuk proteksi awal, kalau misalnya ada konsleting, Mhm. nanti bakal sekring dulu yang bekerja. Oh Kalau gitu. sekarang diganti jadi, MCB instalasi, Oh ada gitu. MCB Itu instalasi untuk sekarang, proteksi. heeh. Kemudian yang kedua, PLN juga sudah gencar-gencar untuk melakukan sosialisasi, salah satunya seperti kita gini ya, bikin Iya, heeh. podcast gitu kan. Baru ada juga misalnya sosialisasi langsung ke masyarakat, Mhm. kita jelaskan nih, ini kira-kira bahaya listrik itu seperti ini gitu kan, bagaimana cara menghindarinya gitu Mhm. kan. Baru kita juga sudah membuat seperti spanduk, membuat Iya juga, benar. misalnya banner, baru ada Benar. juga Ada stiker-stiker yang udah stiker-stiker ditempel. juga, kita Heeh, tempelin di tiang listrik, ada di mhm. LPC juga, di pintu LPC, Iya, Bang Arif, jadi itu mhm. udah kita tempel-tempel juga itulah, cuma ya bersaing lah sama yang iklan-iklan yang banyak di tiang listrik Iklan kita ya. WC Tumpat, bersaing tuh stikernya PLN, Itu jadi, gitu. sekarang kita masuk ke apa namanya, sosialisasi juga ke media sosial, itu juga udah Mhm kita mhm. lakukan. Supaya apa, supaya masyarakat tahu, paham ini, apa sih Mhm. yang bahaya listrik gitu, gitu Kalau aja. kalau misalnya lagi nggak pandemik juga kayak kemarin, kita juga sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, Bang Benar, Arif, kita ke langsung sekolah, ke ke sekolah-sekolah mulai kelurahan. dari masyarakat sampai dengan Mhm. ke siswa-siswa ya, mulai Iya, dari heeh. apa ya, usia dini itu paham nih, Mhm. kira-kira listrik itu bahaya atau enggak gitu kan, Iya gitu. bener. Tuh kalau misalnya ke adik-adik tuh lebih ke yang main layangan itu kayaknya Bang Arif ya, kita harus Mhm. sampaikan gitu kan. Nah terus juga, nggak cuma ke situ, kita juga main-main ke mahasiswa-mahasiswi juga pernah Bang Arif, sebelum pandemik ya nih ceritanya gitu, menyampaikan gitu. Karena kan, teman-teman mahasiswa tuh pasti medsosnya ini kan, penggunaannya tinggi, jadi dia Bener, bisa menyampaikan gitu loh ke temen-temennya. mhm. Oke, Elektrizen. Nih, sebelum kita closing, Bang Harip ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang disampaikan ke Elektrizen atau Bang Harip mau promosi gitu Instagramnya biar di follow sama Elektrizen atau YouTube channelnya silahkan boleh Bang Harip. Kita kasih waktunya di sini. Promosi ya, Iya promosi. sebenarnya nyampein pesan aja sih Oh kepada iya boleh. Elektrizen, mungkin kepada Elektrizen sekalian ya, terkait Mm-mm. masalah bahaya listrik. Jadi kalau misalnya Elektrizen ini ada jumpai nih bahaya-bahaya atau yang berpotensi menjadi suatu, apa namanya, suatu kecelakaan akibat listrik misal, Mm-mm. Elektrizen ada lihat pintu LPC-nya yang terbuka atau Mm-mm. apa, itu silakan dilapor ke PLN terdekat. Jangan misalnya diperbaikin sendiri, Oh atau iya. misalnya ada melihat andongan yang atau ada listrik yang terkena
dahan pohon atau yang sudah mendekatin pohon itu tadi sudah mendekati jaringan, silakan hubungi ke PLN terdekat, gitu Kak Uci. Jadi ya kita sama-sama menjaga supaya, tidak terjadi bahaya listrik. Kemudian tadi minimalisirlah, kegiatan-kegiatan yang berada di dekat jaringan listrik. Oke, Mhm, jadi elektrizen kalau misalnya elektrizen nih ngelihat di lingkungan sekitar ada, ngelihat potensi bahaya listrik seperti yang udah kita sampaikan tadi, eee, silahkan lapor ke kantor PLN terdekat atau silahkan juga telepon ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile, mhm. gitu. Oke Bang Arif, terima Iya kasih Kak Uci, udah, sama-sama. datang kemari jadi narasumber kita, supaya Elektrizen tahu nih, gimana cara supaya tidak terkena dari bahaya listrik itu. Jadi bahaya listrik itu kita upayakan aman untuk kita semua, begitu. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama Kak Uci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elektrizen, jadi pertanyaan giveaway kali ini itu mengenai burung. Burung apa tuh man? Burung puyuh. Pertanyaannya adalah, kenapa burung yang hinggap di jaringan listrik PLN dia nggak kesetrum? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian tag 5 teman kamu supaya teman kamu juga bisa ikutan. Jangan lupa subscribe channel MU Talk dan juga follow IG PLN Medan Utara. Saya tunggu jawabannya ya. Burung apa tuh?